Shalom dan salam jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Tentunya saya berdoa keadaan kita baik adanya. Saudara, tema yang akan saya bawakan pada hari yang spesial ini adalah mencicipi suasana surga. Apa itu? Mungkin saudara berkata mencicipi, taste the heavenly atmosphere. Heavenly, saudara mencicipi suasana surga. Tentunya kita percaya surga itu tempat di mana segala yang menyenangkan, yang baik ada di sana. Segala yang mulia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah. Dan juga segala hal yang kita rindukan. Yang baik, yang indah, yang patut dipuji. Dan happiness, kebahagiaan ada di sana dan kita bisa temukan hari ini. Saudara, tentunya kita semua merindukan keluarga bahagia. Kita merindukan komunitas yang diberkati. Kita merindukan satu keadaan yang menyenangkan. Dan firman Allah memberikan janji, memberikan jaminan supaya kita bisa mencicipi suasana surga. Haleluya. Tentunya hal ini berbicara tentang berkat yang ada di dalam persekutuan. A blessing in the fellowship, in the unity, dalam kesatuan. Saudara, firman Tuhan terambil dari Mazmur 133 ayat pertama sampai ketiga. Mari siapkan Alkitab saudara. Udah, kita baca sama-sama Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 dan bahkan kita sudah menyanyikan ayat-ayat ini ya. Nyanyian Syarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, kita sering nyanyikan sungguh alangkah baiknya begitu ya. Sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Ya, seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di atas bukit Hermon mengalir ke bukit Sion, ya. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat tercurah. Saudara, kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Ini yang harus kita nikmati, yaitu Mazmur 133 memberikan gambaran bagaimana kita hidup berkomunitas di dalam satu unity atau kesatuan. Keluarga saja itu sebuah komunitas terkecil. Gereja, sel grup saudara itu komunitas yang lebih besar. Dan Tuhan ingin kita tidak hidup sendiri, tapi kita hidup, Anda tidak perlu sendirian, Anda hidup dalam komunitas yang memberkati kita. Dikatakan oleh Mazmur 133, tidak hanya baik, tetapi indah. Pleasant, not only good, ya. Apabila saudara hidup rukun bersama-sama, ya, maka seperti minyak yang turun dari kepala dituangkan sampai ke leher jubahnya, dan itu seperti embun gunung Hermon yang mengalir ke gunung bukit-bukit Sion. Karena Tuhan memerintahkan berkat. Di sini dikatakan Tuhan memerintahkan berkat. Bagaimana saudara bisa merasakan berkat surgawi turun dalam hidup kita kalau kita dengan syarat tadi ayat 1 dan 2. Ini sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Saudara, kita pernah mungkin melihat bunga matahari. Bunga matahari adalah satu bunga yang luar biasa yang Tuhan ciptakan. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena bunga matahari ini tentunya selalu mengikuti matahari. Oh ya, Pastor? Yes. Saya tidak tahu apakah saudara pernah ke suatu ladang yang penuh dengan bunga matahari, ya, melihat dan memperhatikan
bagaimana bunga matahari itu mengikuti matahari itu adalah pengalaman yang menarik. Tetapi melihat ribuan bunga matahari dalam satu kesatuan mengikuti arah matahari, ya, adalah sebuah pengalaman spektakuler. Saya katakan spektakuler. Kenapa? Karena saya melihat bagaimana ribuan bunga matahari itu perlahan tapi pasti mengikuti, ya, terus mengikuti arah matahari dari terbit sampai terbenamnya. Dan bunga matahari ini mempunyai kemampuan untuk berputar 360 derajat. Ya, mengikuti matahari. Berputar supaya bisa memandang ke arah matahari. Dari terbit sampai terbenam. Ini bunga ajaib, saudara. Ya, kesatuan bunga matahari begitu banyak, ya, bersama-sama tergantung pada satu hal, yaitu hubungan mereka, keterkaitan mereka dengan sinar matahari itu sendiri. Ini yang luar biasa. Demikian juga untuk setiap kehidupan kita orang percaya. Kita bisa memiliki kesatuan yang kuat bersama-sama dengan saudara seiman, keluarga saudara. Keluarga rohani gereja Tuhan. Kalau kita bersama-sama bisa mempunyai keterikatan hubungan dan mengikuti Kristus Tuhan kita. Kemanapun dia mengarahkan kita sesuai kehendak dan firman-Nya. Bersama-sama sehati. Maka saudara akan melihat sesuatu yang luar biasa. Keindahan dikatakan sungguh alangkah baik dan indahnya. Kalau kita semua hidup rukun bersama-sama. Mazmur 133 ini adalah Mazmur ascending. Atau Mazmur nyanyian siarah pergi naik beribadah ke Yerusalem. Saudara, di sini Mazmur 133 memberikan gambaran bagaimana kita hidup dalam komunitas kesatuan. Di mana kebaikan dan sesuatu yang menyenangkan waktu hidup bersama di dalam satu unity atau kesatuan. Sepakat, seias kata, rukun. Ya, Alkitab menuliskan kata saling menghormati, saling mengasihi, saling mempedulikan, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling membangun, saling menopang, saling memberkati, saling mendahului memberi hormat. Saya percaya ini suasana yang luar biasa yang dibutuhkan setiap orang. Ada banyak orang kehilangan kasih, ada banyak orang merasa tidak dibutuhkan, ada banyak orang merasa tidak dihargai, ada banyak orang tersisihkan, ada banyak orang diremehkan. Tapi sebaliknya, Mazmur 133 menjelaskan bahwa sumber daripada hidup kita bersama dalam tadi kerukunan, tadi kesehatian, bicara tentang sumbernya adalah dari Kristus sendiri. Mazmur 133 ini menjelaskan ada berkat yang Tuhan sediakan, yang Dia perintahkan. Kalau Tuhan perintahkan, tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun kuasa si jahat yang dapat menahan berkat yang Tuhan limpahkan, Tuhan perintahkan untuk datang dalam hidup kita. Berkat kesehatan, berkat kekuatan ilahi, berkat damai sejahtera, berkat sukacita oleh Roh Kudus, berkat kebenaran, dan berkat-berkat yang lain, material, kesehatan, untuk menikmati segala yang baik yang Tuhan sediakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, hidup bersama dalam kesatuan itu baik dan indah. Kata baik berarti excellent, agreeable, searah, atau beneficial, atau memberikan faedah atau manfaat. Kata indah itu berarti beautiful, cantik, sweet, manis, atau lovely, menyenangkan. Jadi excellent and wonderful, beautiful. Saudara, artinya kita hidup dengan saudara-saudara seiman, saudara-saudara
keluarga rohani dengan rukun, hal itu bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga baik untuk kita sekalian. Apakah Anda di dalam keluarga, di dalam pekerjaan bisnis, di dalam komunitas sel group, di dalam gereja, atau di komunitas yang lain, kehidupan ini lebih menyenangkan tentunya kalau semuanya rukun bersama-sama? Atau apakah Anda menjumpai sesuatu yang berbeda, lawan daripada rukun? Di kitab Kisah Para Rasul dijelaskan gereja mula-mula itu memiliki kesatuan yang luar biasa. Di tangan saya ini ada, apa ini saudara? Potongan puzzle. Ini sendiri, apa bagusnya? Tidak ada indahnya. Sendiri ditaruh di tempat manapun tidak akan memberi manfaat untuk nampak indah dan tidak berguna. Tapi saudara, kalau ini ditempatkan di sebuah puzzle, maka saudara akan melihat sebuah picture, gambar yang punya makna, yang berarti, yang bisa berbicara sesuatu. Artinya kalau kita sendiri hari ini, dan kita tidak mau masuk dalam komunitas, kita tidak berinteraksi dengan jemaat Tuhan, dengan keluarga Allah, maka saudara, apapun talenta, apapun yang kita miliki, tidak akan memberi manfaat dan faedah, tidak akan memberi dampak kepada lingkungan terkecil sekalipun. Saudara, minggu lalu saya berbicara tentang Anda tidak sendirian. Dan kita tidak perlu merasa sendirian. Karena ada komunitas yang sedang menunggu kita untuk kita ini membagi berkat, membagi hidup. Sehingga suasana yang baik, yang indah, kerukunan, kesehatian, ya, di mana kalau Tuhan bekerja dan kita memandang Dia bersama-sama searah seperti matahari tadi, maka kita itu mendapat berkat yang Tuhan perintahkan untuk kehidupan kita. Oh haleluya, ini perkara yang luar biasa. Sudahkah saudara bisa melihat bagaimana pada waktu Tuhan hadir dalam kemuliaannya, Bait Salomo semua bersehati, semua berkumpul, semua menghormati kehadiran Tuhan, semua mengikuti firman yang disampaikan Tuhan melalui Daud dan melalui Salomo waktu itu, sehingga tiba-tiba kemuliaan Tuhan turun, hadirat Allah yang pekat turun, orang-orang itu mengalami surga terjadi. Suasana hadirat Allah, kemuliaan Tuhan, mereka dipuaskan, mereka semua mengalami apa yang disebut dengan glory. Kemuliaan Allah turun. Dan itu membuat mereka semua mengagumi Tuhan. Masih ingat saudara bagaimana? 120 orang para murid dan nanti menjadi rasul-rasul, pria wanita yang sehati berkumpul sama-sama di Kisah Rasul pasal 2. Dan tiba-tiba api Tuhan turun, kemuliaan Tuhan turun. Dan mereka semua mendapat baptisan Roh Kudus. Mereka semua mengalami yang namanya Pentakosta, pencurahan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Dimulai dari kesehatian. Dan setelah itu talenta-talenta, karunia-karunia untuk melayani Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Sehingga pelayanan mereka semua berkembang. Satu kota Yerusalem digarami. Satu kota diterangi. Dampak yang besar terjadi. Ada banyak orang ditolong, orang-orang miskin. Orang-orang mendapat kabar baik. Orang-orang terikat dibebaskan dari roh-roh jahat. Orang-orang sakit mengalami kesembuhan. Bahkan berkat-berkat tercurah untuk mereka. Kenapa? Di tengah kesatuan semacam itu, maka Allah memerintahkan berkatnya. Hari ini saya berdoa supaya suasana surga kita temukan, supaya hadirat Roh Kudus kita alami. Waktu kita mau bersehati hari ini, sepakat hari ini, 2-3 orang bersekutu dalam namaku, Dia hadir. Dan dikatakan 2 orang meminta apa saja, Dia akan jawab asal sehati. Tentunya kita bicara hari ini, tidak ada kepahitan, tidak ada kejengkelan, tidak ada marah, tidak ada dusta, tidak ada dosa yang tersimpan, di mana kita bisa menerima satu dengan yang lain.
satu syarat untuk masuk dalam perjamuan kudus juga. Pada waktu kita berdamai dengan diri kita, berdamai dengan Allah di surga, berterima kasih kepada Dia yang adalah penebus dosa kita. Kita juga harus berdamai dengan sesama, mengampuni orang yang bersalah pada kita, dan meminta ampun kepada orang di mana kita berbuat salah, di mana orang lain merasa kita membuat mereka menjadi susah dan mereka marah sama kita. Bereskan semuanya sebelum kita mengambil tubuh dan darah Yesus dalam lambang roti dan anggur. Saudara, hal ini sangat penting. Haleluya. Ternyata kita adalah saudara di dalam Kristus. Sebagai orang percaya, kita adalah saudara seiman, saudara di dalam Tuhan. Kita masuk menjadi warga kerajaan Allah, dan Allah adalah Bapa kita, dan itulah yang membuat kita menjadi satu keluarga. Jadi saudara, kita semua sebagai orang Kristen tidak bisa memilih kita ingin atau tidak ingin menjadi bagian dari keluarga Allah. Otomatis waktu kita masuk menjadi orang percaya, kita masuk dalam keluarga Allah. Inilah istimewanya keluarga kerajaan Allah, orang percaya, orang Kristen. Pertanyaannya, bagaimana kita akan menghadapi hidup ini di dalam keluarga kerajaan Allah? Kerukunan itu menjadi syarat yang penting untuk berkat Allah dicurahkan. Supaya kita mampu bersaksi kepada dunia yang gelap, kepada orang-orang yang belum menemukan kebahagiaan atau rahasia suasana surga tersebut. Saudara, Eugene Peterson berkata, "No Christian is only child." Artinya tidak ada orang Kristen yang cuma anak satu-satunya. Semua kita adalah anak-anak Allah. Sumber hidup kita yang Tuhan perintahkan berkatnya terjadi, itu ada di dalam kesatuan. Sebab itu ayat yang kedua dari Mazmur 133 dikatakan, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Leher jubahnya itu sitsi, ya, orang Yahudi punya shawl, prayer shawl untuk doa, ya. Saudara, dikatakan seperti embun dari gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Pemazmur memberikan gambaran kalau kesatuan itu seperti minyak yang dicurahkan di atas kepala. Minyak itu sangat penting, saudara. Komoditas yang sangat penting untuk minyak itu. Pelumas di mobil kalau nggak ada minyak, nggak mulus mesinnya, bisa rusak, ya. Kalau semua mesin-mesin yang ada, ya, yang bukan elektronik, itu selalu ada minyaknya. Industri semua perlu minyak, ya, saudara. Dan juga kalau seseorang sakit, ya, diolesi minyak. Firman Allah juga katakan kalau ada yang sakit, penatua datang, oleskan minyak, doakan agar sembuh. Wow. Minyak juga berbicara tentang pengurapan. Minyak bicara tentang kuasa Roh Kudus. Dan kita semua perlu minyak itu. Karena minyak itu berharga. Di zaman itu, di zaman sekarang juga berguna. Saudara, masa apapun, sampai kapanpun, saudara kemanapun, kalau mau menikmati makanan yang enak, biasanya minyak goreng itu membuat sesuatu menyegarkan, crispy dan sangat enak. Saudara, minyak itu dikatakan yang baik. Disebut minyak itu berharga, saudara. Karena ditaruh di atas kepala. Ini pusat pikiran kita. Semua otak kita. Dan dikatakan minyak itu dituangkan. Dan tidak hanya setetes tapi meleleh. Artinya bisa diresapi, bisa dirasakan. Dan saudara, bicara tentang orang-orang yang menerima minyak, menerima urapan Tuhan. Maka orang-orang itu akan menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Di zaman Alkitab itu suhunya, suasananya, ya, kering, berdebu, dan minyak di kepala itu membuat mereka segar. Bagi kita aneh. Minyak ini bukan hanya dicurahkan di kepala, tapi juga meleleh, saudara.
Jadi ini berarti minyak yang dicurahkan itu tidak sedikit, tetapi banyak sampai meleleh. Dan ini berarti kalau seorang menerima tamu ya dengan murah hati, tamunya kepanasan, disediakan minyak, saudara. Tentunya jangan saudara pikir seperti minyak masak-masak itu ya. Tentu minyak seperti zaitun yang membuat kepalanya segar begitu, saudara. Dan diberikan secara ramah tamah, secara berlimpah, secara banyak dengan generous. Saudara, haleluya. Tentunya ini berbicara tentang kita ini harus beramah tamah dengan semua orang karena Tuhan mengurapi kita dan kita bisa mengabarkan kabar baik untuk orang lain. Tuhan menyatakan di sini, dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa embun Gunung Hermon. Gunung Hermon itu gunung yang tertinggi di tanah Israel berbatasan dengan Lebanon. Saudara, 8.000 kaki atau kurang lebih mungkin sekitar 2.400 meter tingginya. Sedangkan bukit-bukit Sion di dekat Yerusalem itu jauh lebih rendah, saudara. Dan dikatakan embun itu datang dari sana di musim dingin itu tertutup salju. Tiap pagi ada embun yang mengalir sampai ke bukit-bukit Sion yang lebih kering, lebih dusty, ya, perlu embun itu, saudara. Nah, kalau embun ini mengalir tiap hari, maka berkat surga kepada kita bukan seperti embun saja, tapi berkat yang kekal. Berkat yang diterima di hati, diterima di dalam jiwa kita, siang dan malam, waktu kita melek buka mata, waktu kita tidur, waktu kita kerja, waktu kita sibuk, waktu kita istirahat, maka berkat Tuhan, berkat kehidupan itu turun atas kita. Sehingga keluarga kita ini utuh, istri kita rasa aman, anak-anak kita rasa aman, komunitas kita rasa tenang. Kenapa? Karena kita semua mengalami berkat kehidupan Allah yang luar biasa. Hidup dalam kesatuan itu digambarkan seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Apabila di antara kita hari ini berkata, saya orang percaya, saya orang beribadah, saya penyembah Tuhan, saya pelayan Tuhan, saya rajin, saya baca firman, tapi hari ini mungkin sudah berkata, aku rasa kering, maka saya percaya janji Tuhan hari ini, Dia akan membasahi kita dengan kekuatannya, dengan firman-Nya, dengan kehadirannya, sehingga kita ini bersama bisa saling menguatkan, saling membangun, saling menopang, saling mendoakan. Dan dengan demikian maka berkat Allah tercurah di dalam komunitas, baik keluarga, baik di cell group, baik di gereja kita. Haleluya. Kalau ada kelompok, ada cell group, ada keluarga yang hari ini nggak bahagia, nggak mengalami berkat-berkat Tuhan yang istimewa ini, itu seperti keadaan kalau bukit gunung-gunung Sion yang kering perlu embun dari Hermon. Dikatakan kesatuan hati kita itu mengundang menarik berkat Allah untuk memberkati kita. Sehingga hari ini kita dikatakan kita orang-orang yang menerima berkat Allah yang turun dari Gunung Hermon. Yang meleleh seperti minyak. Artinya terus membasahi kita. Ini sebuah ungkapan yang luar biasa yang Tuhan singkapkan. Sehingga berkat dari hidup bersama di dalam kesatuan itu dikatakan Tuhan memerintahkan berkatnya untuk umat Tuhan yang menjaga kesatuan hati. Roma 15 ayat 5 dan 6 berkata, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kalau kita ingin berkat Tuhan turun dalam kehidupan kita, biarlah kita hidup dalam kesatuan. Hanya pada waktu itu kita bisa berfokus. Pada waktu kita mulai center kita Kristus, maka sebagai kepala ya dari tubuh ini, dan hanya waktu kita bergantung dan memandang Dia, mengikuti tuntunannya, maka saya percaya kita akan mengetahui kebaikan, sesuatu yang menyenangkan yang luar biasa Tuhan akan titipkan dalam hidup saudara. Maukah saudara mengalami kebaikan Tuhan? Oh, kita rindu. God is so good. Yes. Ya.
God is good, yes, all the time, and all the time God is good. Itu kita ucapkan, kita nyanyikan, tapi mari kita alami. Dan kuncinya adalah kerukunan. Saudara, tentu saudara akan berkata, kira-kira kenapa ada orang bertengkar? Kenapa ada orang saling membunuh? Kenapa ada orang saling membenci? Kenapa ada orang menyerahkan orang lain kepada hakim? Kenapa orang mengejar-ngejar orang lain? Saudara, saya percaya Tuhan ingin kita mengalami pembebasan dari itu semuanya. Ada penghalang, oh yes. Ada 3 hal yang Alkitab katakan di sini diucapkan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat 1, Filipi pasal 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya. Kita semua mengerti ada beberapa hal yang penting. Ayat 3 dikatakan, jangan dan tidak mencari kepentingan sendiri. Mencari kepentingan sendiri. Dalam bahasa Inggrisnya disebutkan sebagai selfish ambition. Unity akan dirusak, komunitas akan dirusak apabila yang pertama, orang mencari kepentingan diri sendiri, selfish ambition. Ambisinya semuanya untuk kepentingan dirinya. Akunya nomor 1. Ku. Aku dan bukan kita. Saya dan bukan kalian. Keluargaku dan tidak peduli keluargamu. Dan ini sesuatu yang Paulus beritahukan. Jangan mencari keuntungan sendiri atau self-ambition. Kalau suami dan istri, lembaga terkecil, masing-masing punya self-ambition, menghasilkan self-pride, kesombongan. Ya, saudara, ambisi, mulai lahirlah arogansi, ambition, arogan. Ya, dan hasilnya adalah keterpisahan. Hasilnya adalah ketidakcocokan. Hasilnya adalah masing-masing berjalan sendiri. Di dalam satu kelompok, di dalam gereja Tuhan hal yang sama. Kalau kita semua saling menundukkan diri, kita semua saling menghargai dan saling menghormati satu dengan lain, maka saudara, Kristus menjadi pusat. Yang menjadi center hidup kita, janganlah hamba Tuhan. Janganlah si A, si B, si C para leader. Janganlah pengkhotbah. Tapi fokus kita, center kita, Kristus, maka amanlah kita. Sehingga self-ambition, selfish ambition ini bisa tereliminasi. Saudara, kalau kita hari ini tidak memperhatikan hal ini, maka kita sedang keluar dari rel yang tepat. Akibatnya, kesatuan tidak terbentuk. Yang ada adalah perpisahan, perceraian, ditinggalkan. Dan Tuhan tidak menghendaki ini. Yesus berdoa, sebagaimana Bapa dan aku, 1 Yohanes 17. Doa Yesus agar kita semua menjadi satu, tidak mudah. Sehati, sepikir, ya, persekutuan roh, ya, kasih mesra, ya, dikatakan di sini sehati, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Gereja punya satu visi, gereja punya misi, gereja punya nilai-nilai kerajaan Allah yang kita anut, dan bersama dengan keluarga gereja kita semuanya kita bergerak, dan gereja yang am dan kudus di segala bangsa kita ini mesti tujuannya sama. Nah, banyak yang nyeleneh ke kiri ke kanan. Tapi kita mau kembali kepada firman Tuhan. Untuk menjaga unity ini, saudara. Yang kedua, dikatakan di sini, ayat yang keempat. Jangan memperhatikan kepentingannya sendiri. Ya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan juga jangan mencari self-glory. Ya. Untuk puji-pujian manusia. Dikatakan, jangan mencari puji-pujian untuk diri kita. Tetapi hendaklah kita bersama-sama menaruh
pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Karena kalau orang senang dengan puji-pujian yang sia-sia, self glory, siapa yang harusnya mendapatkan pujian? Kristus. Siapa yang harusnya mendapat pujian? Orang percaya yang rukun sehati. Dunia di luar akan melihat, lalu tertarik untuk datang mencari kita. Saudara, kalau kita ingin selalu mencari puji-pujian, kita pengen jadi nomor satu. Gak ada orang yang bisa beres kalau hal ini terus dilakukan. Kalau kita berkendaraan di jalan raya, mobil yang banyak, kita pengen nomor satu, saudara melambung mobil yang lain, masih ada mobil di depan. Saudara balap dengan kecepatan berapapun, masih ada yang di depan kita. Sampai kapanpun, di sebuah perjalanan raya yang besar, masih ada orang yang terdahulu di depan kita. Tapi kalau kita coba rem, coba mengendarai mobil dengan perlahan-lahan, saudara akan melihat bahwa di belakang kita ada yang lebih lambat. Jadi di depan ada, di belakang ada. Jangan selalu pengen yang nomor satu. Karena saudara, kalau orang ingin paling hebat, orang ingin paling kaya, orang ingin paling bertalenta, orang paling pintar, kita akan tertubruk dengan banyak masalah. Orang tua, tolong lihat hari ini. Jangan mengajar anak-anak kecil kita hari ini untuk menjadi kaya. Tapi mari kita mengedukasi anak kita untuk menjadi happy. Anak yang punya keluarga, happy dengan keluarganya. Anak yang happy dengan teman-temannya. Jangan sekali-kali mengedukasi anak untuk menjadi sukses, dicekokin sukses dan kaya. Yang kedua, didiklah anak muda untuk takut Tuhan dan peduli kepada sesama. Sehingga anak-anak kita tidak menjadi anak muda yang egois, yang mengambil, ya, yang selfish, tapi anak muda yang berteman sebanyak mungkin, dan dikatakan anak muda yang menjadi teladan seperti Paulus nasihati Timotius supaya memiliki dampak kepada orang lain. Yang suami istri, walau ada 1000 alasan untuk menyerah, pernikahan rasanya berat sekali untuk berlangsung terus, suami istri. Ada 1000 alasan untuk menyerah, tetapi selalu ingat ada satu alasan terkuat untuk dapat bertahan di dalam kesatuan. Ini yang Tuhan senang. Tidak banyak orang yang mengerti tentang kepedulian kepada sesama manusia. Banyak yang hanya tahu kita adalah seorang manusia, human being. Tapi kepedulian sosial ini sangat penting hari-hari ini. Saudara, Anda dicinta waktu dilahirkan. Anda dikenang dan dicinta lebih lagi pada waktu Anda sudah meninggalkan dunia. Tetapi di antara kelahiran dan meninggal dunia, apa yang harus dikelola? Kalau saudara mau berjalan lebih cepat, berjalan cepat, jalanlah sendiri. Tapi kalau Anda mau berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Saudara, saya tahu ini hal-hal yang praktis yang kita perlu pikirkan hari-hari ini. Adakah kita terlampau jauh hidup egois, selfish, diri kita sendiri, aku. Sekali lagi Paulus ingatkan, jangan selfish ambition. Jangan cari self glory. Dan yang ketiga, jangan kita self-center. Keperluan kita tok. Kita, saya dapat apa? Saya nikmati apa? Benefitnya apa? Saudara, ini sebuah sikap atau self-center attitude yang sungguh-sungguh goalnya adalah cuma self-fulfillment. Untuk pemuasan diri sendiri. Dan orang-orang yang egois, yang selfish semacam ini, maka dia akan merusak sebuah komunitas. Di keluarga, kalau salah satu saudara sibling kita self-center, maka yang lain di dalam komunitas sama. Kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, maka kita akan kecewa karena banyak orang akan meninggalkan kita.
Katakanlah saudara, saudara ingin meraih semua untuk saudara. Apa kalau ke gereja, ketemu orang di persekutuan, di kelompok cell group, aduh mulai mencela. Karena saya dapat apa? Saya nggak dapat apa-apa. Seharusnya saya dapat memberi apa? Saya dapat membagi apa? Di dalam pasal ini saya bisa mengisi yang kosong apa? Talenta, karunia yang Tuhan berikan. Ya, beraneka ragam. Bisakah kita itu mengoptimalkan sehingga kita ini menjadi berkat walaupun berbeda-beda. Tubuh ini kan aneka ragam. Tapi kita memberi makna, memberi berkat, memberi dampak satu dengan yang lain. Sehingga kalau dikumpulkan satu kesatuan ini, hasilnya itu orang lain menerima berkat yang luar biasa. Dan Allah janjikan berkat, saudara. Kalau kita mau yang paling pintar, ada yang jauh lebih pintar dari kita. Kalau kita berkata, aku mau yang paling kaya, mencari dan terus berambisi untuk kaya, ada yang lebih kaya. Mau bicara yang hebat, ada yang lebih hebat dari kita. Bicara tentang kekuasaan, ada yang lebih berkuasa. Bicara tentang pengen tampil keren, cantik, ada yang lebih cantik. Pengen lebih ganteng, pengen gagah, ada jauh yang lebih gagah. Kuat, hebat, perkasa, ada yang jauh lebih kuat. Saudara, jadi kita mesti mengerti hari ini bahwa kalau Tuhan mengajar kita untuk kita bisa menerima diri kita, menerima satu dengan yang lain dengan kasih Yesus Kristus yang telah menyatukan kita oleh kuasa kasih-Nya yang hebat dalam kita, marilah kita mulai saling melayani, saling menghormati, saling menghargai, dan menerima satu dengan yang lain. Jagalah persatuan, komunitas, keluarga Allah, dan mulailah hidup rukun. Tentunya berkat Tuhan akan mengalir. Kita akan terheran-heran. Banyak yang disembuhkan. Sakit hati banyak dipulihkan. Dan kita percaya hari ini semua langkah yang tersendat karena kita berpikir untuk diri sendiri, self-center, self-interest. Mari kita memperhatikan orang lain. Saya yakin berkat Tuhan akan mengikuti saudara. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau baik untuk kami, Engkau ingatkan kami supaya kami hidup rukun, hidup bersama dalam kesatuan, dan kami tahu berkat-berkat surgawi, berkat sukacita, damai sejahtera, firman Allah yang hidup akan terus menuntun kami, dan Kristus Engkaulah pusat hidup kami. Sembuhkan, pulihkan segala keadaan kami dalam nama Yesus. Terima berkat itu. Haleluya. Amin. Mari kekasih Tuhan. Sebelum kita berpisah hari ini, terimalah berkat surgawi. Kasih karunia yang berlimpah turun dari Bapa di surga. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kekasih jiwa kami. Persekutuan yang manis dan kekal dengan Roh Kudus menyertai semua saudara. Mulai hari ini sampai Kristus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati percaya katakan, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Haleluya. Amin. 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 Selamat memasuki minggu yang diberkati Tuhan. Shalom saudara.